ya, makanya jangan lapar mata. Kamu pikir enak cari uang? Kamu nggak tahu rasanya setengah mati cari uang. Kamu bisanya cuma minta. Jajan aja terus yang dipikirin. Otak kamu tuh tolol banget ya. Habisin! Kan kamu yang mau. Setiap ikut keluar, pasti ada aja yang mau dibeli. Kayak orang rakus aja. Aku mau berubah, Lan. Aku janji. Masalahnya bukan kamu mau berubah atau enggak, tapi masalahnya aku udah gak butuh kamu lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di tengah cuaca yang begitu panas, terlihat Niko dan Lani tengah menerjang membelah jalanan dengan sepeda motornya. Namun, wajah Niko nampak jelas memperlihatkan raut kekesalan. Mas, nanti di depan kalau ada penjual mie ayam mampir ya. Aku pengen banget makan mie ayam. Di simpang depan kayaknya ada deh, Mas. Ya, berisik banget sih. Bakmi ayamnya satu ya. Sebentar ya, Kak. Saya bikinin dulu. Berapa bang harganya? Harganya seporsi 20.000, Kak. Sebentar ya bang, saya minta suami saya dulu. Mas, ini mie ayamnya udah. Semuanya 20.000 mas. Hah? 20.000? Mahal amat sih. Kamu tuh ya, makanya jangan lapar mata. Kamu pikir enak cari uang? Kamu nggak tahu rasanya setengah mati cari uang. Kamu bisanya cuma minta. Jajan aja terus yang dipikirin. Otak kamu tuh tolol banget ya. Awas aja ya, kalau sampai rumah itu mie ayam gak dihabisin. Udah, cepet bayar sana. Ya Allah, kok ada ya suami kayak gitu? Aku aja nggak tega ngebentak istriku. Apalagi ini cuma gara-gara makanan. Aku nggak bisa ngebayangin perasaan istrinya. Pasti sakit banget sih. Plus malu lagi. Mana dimarahinnya di depan umum lagi. Ya Allah, kasihan banget kamu, Kak. Punya suami modelan begitu. Motor aja yang bagus. Jajanin istrinya nggak bisa. Parah banget. Astagfirullah, ya Allah. Rasanya aku yang sakit hati. Makan tuh, habisin. Kan kamu yang mau. Setiap ikut keluar, pasti ada aja yang mau dibeli. Kayak orang rakus aja. Kayak nggak pernah lihat makanan, jajan aja terus. Nggak mikir uangnya dari mana. Jangan sampai ya, nanti aku lihat masih ada sisa. Awas aja, jangan buang-buang makanan. Bikin tensi aja kamu tuh. Ya Allah, hatiku sakit banget. Kenapa sikap suamiku selalu aja bikin aku sakit hati? Cuma gara-gara mie ayam. Tega banget ngomong kayak gitu. Nyesel aku beli mie ayam. Kalau aku tahu bakal kayak gini, aku gak akan minta jajan. Aku janji, setelah ini aku gak mau minta apa-apa lagi. Sudah cukup. Aku gak mau lagi. Kesel banget aku. Uang udah kusimpen buat nongkrong ya. Malah kepotong sama mie ayam. Begini nih kalau punya istri tukang jajan. Bisanya ngabisin uang aja. Udahlah stres aku lama-lama di sini. Mending nongkrong aja. Gara-gara kamu uang nongkrongku kepotong 20.000. Ingat ya, besok uang belanja kamu aku potong 20.000. Gak ada protes-protes lagi. Mas, aku tanya kamu ya. Kamu nongkrong biasanya habis berapa? Ngapain nanya gitu? Bukan urusan kamu. Aku kok yang cari uang, bukan kamu. Ya terserah aku dong mau pakai uangnya buat apa. Terus kamu pikir aku di rumah gak ngapa-ngapain? Bajumu bersih, makananmu tersedia, rumah rapi, anak terawat. Siapa yang kerjakan?
Hantu. Aku kerja, Mas. Tapi aku nggak digaji. Kalau aku minta digaji, aku yakin, Mas, kamu nggak sanggup bayar aku. Loh, itu kan semua emang tugas kamu sebagai istri. Lalu bagaimana dengan tanggung jawab kamu sebagai suami, Mas? Perkara mie ayam yang harganya cuma 20.000. Kamu tega kata-katain aku di depan umum. Apa kamu nggak malu, Mas? Orang-orang berpikir kamu itu suami macam apa? Sampai detik ini pun, mie ayam yang udah masuk perut aku masih kamu ungkit-ungkit. Malu aku, Mas, kalau jadi kamu. Kok kamu gitu sih? Aku tuh cuma lagi ngajarin kamu supaya kamu tuh bisa hemat. Jangan cuma jajan aja yang ada di pikiran kamu. Hemat kata kamu. Aku jajan seminggu sekali aja enggak, Mas. Sedangkan kamu tiap hari nongkrong sampai lupa waktu. Udahlah, Mas, terserah kamu. Aku nggak mau pusing lagi. Aku udah capek. Itu uang belanja kamu hari ini. Udah aku potong 20.000 utang jajan kamu kemarin. Malah aku tambahin tuh 5.000. Aku mau makan ikan. Utang? Kamu bilang utang, Mas? Ini aku nggak salah dengar ya? Iyalah, itu kan kamu sendiri yang makan jajannya. Makanya udah termasuk hutang. Udah ya, aku mau berangkat kerja. Pokoknya masak yang enak. Jadi istri itu harus becus urusan rumah tangga. Jangan taunya cuma minta uang doang. Udah enak ada yang kasih makan. Jangan banyak tingkah. Semenjak kejadian itu, Lani sudah tak lagi sama. Ia lebih banyak diam dan tak berharap. Bahkan perasaan terhadap suaminya kini mati pelan-pelan. Lan, siapin aku makanan, Gi. Aku lapar. Jangan lama ya. Kalau lapar, tinggal makan aja. Di meja udah ada juga. Loh, kok kamu jawabnya gitu sih? Lani, kamu kesini dulu sebentar. Ini bukan masakan kamu kan? Rasanya nggak kayak biasanya. Hari ini aku gak masak. Itu aku beli. Loh, udah males masak ya kamu? Ngapain capek-capek masak? Orang kamu aja selalu mencela masakanku. Udahlah, makan aja yang ada. Lan! Lani! Badanku kok gak enak banget ya? Kayaknya demam ini... Aduh, kemana sih si Lani? Aku demam kayaknya. Badan panas banget. Ambilin obat ya, sama bikinin aku makan. Perut aku belum keisi nih. Ambilin aku obat dong, aku sakit nih. Lan, kamu tuh denger gak sih? Suami kamu ini lagi sakit loh. Udah ke kamar sana. Obatnya nanti aku anterin. Ya udah aku ke kamar. Jangan lama ya. Aku udah gak kuat nih. Ini obat sama makannya, Mas. Lan, mau kemana? Suapin aku dong. Aku lemes banget ini. Kepalaku juga pusing banget nih. Kamu mau disuapin? Iya dong, aku bener-bener gak kuat ini. Lucu ya. Kamu ingat gak waktu aku sakit sebulan yang lalu? Setiap aku sakit sih, waktu aku tipes. Itu kan udah lama banget. Aku juga minta hal yang sama. Minta kamu temenin. Ambilin obat. Suapin aku. Tapi kah mau bilang apa? Cuma demam doang. Lebay. Aku nongkrong dulu. Nanti juga sembuh sendiri. Ingat gak, Mas? Lani, aku waktu itu capek kerja. Aku juga capek, Mas.
harus terus-terusan jadi istri yang gak ngerti sendirian. Capek hati sama kata-kata kamu dan perilaku kamu ke aku, Mas. Ada obat di situ. Ada makan juga. Kalau kamu butuh, kamu pasti bisa sendiri. Aku dulu juga gitu kok. Malah aku harus masak dulu, Kaan. Aku minta maaf, Lan. Maaf itu gampang diucapkan, tapi sakitnya nginap bertahun-tahun. Selama 5 tahun ini, aku sudah cukup sabar ngadepin sikap kamu yang selalu nyakitin aku, Mas. Dan selama 5 tahun itu, juga aku selalu berusaha untuk sembuh sendiri tanpa kamu. Sekarang giliran kamu untuk belajar hal yang sama. Wah, sayang. Makasih ya kamu udah masakin aku lagi. Gak usah makasih, ini cuma karena kewajiban serumah, bukan perhatian. Lani, aku kepikiran terus omongan kamu kemarin. Kayaknya aku memang banyak salah sama kamu. Itu bukan kayaknya lagi, Mas. Dan selalu terjadi berulang-ulang. Aku mau berubah, Lan. Aku janji. Masalahnya bukan kamu mau berubah atau enggak. Tapi masalahnya aku udah gak butuh kamu lagi. Maksud kamu apa, Lan? Dulu, aku selalu nunggu kamu berubah. Berharap kamu memperlakukan aku dengan baik. Sekarang, kamu peduli atau enggak rasanya sama aja. Kalimat itu seperti menampar Niko lebih keras dari bentakan apapun itu. Jangan ngomong gitu dong, sayang. Aku suami kamu loh. Iya, secara status. Kamu dendam sama aku ya, Lan? Enggak, dendam itu masih pakai rasa. Sedangkan aku udah gak ngerasain apa-apa. Lan, Kamu tahu gak, Mas? Yang paling sakit itu ternyata bukan karena omongan kamu aja. Atau pas kamu ninggalin aku pas aku sakit. Tapi pas aku sadar kalau aku juga bisa hidup tanpa kamu. Niko menelan ludahnya dengan susah payah. Tenggorokannya seperti tercekat. Matanya pun mulai berkaca-kaca. tolong kasih aku kesempatan, Laan. Sekali aja. Kesempatan itu dulu aku kasih setiap hari. Tapi kamu yang sia-siakan. Sekarang semuanya sudah terlambat. Aku udah gak ngerasain apa-apa lagi. Lan, aku tahu aku emang gak pantas ngomong ini lagi. Tapi aku kali ini bener-bener berubah. Please, aku mau kita mulai dari awal lagi ya. Mulai dari awal itu, untuk dua orang yang masih punya rasa. Tapi aku udah gak di titik itu lagi. Aku bisa nunggu kok, selama apapun itu. Aku juga dulu nunggu, Mas. Selalu nunggu. Nunggu sikap kamu berubah sama aku. Aku bodoh, Lan. Aku selalu bicara yang nyakitin ke kamu. Iya. Dan kebodohan kamu itu gak bisa ditebus cuma dengan janji. Jadi, ini benar-benar selesai? Kamu bahagia tanpa aku? Untuk pertama kalinya aku bilang, iya. Dan bukan selesai. Ini dimulai untuk aku. Aku akan selalu menyesal. Menyesal secukupnya. Tapi jangan minta aku kembali hanya karena supaya rasa bersalahmu hilang. Aku sudah memaafkan kamu. Tapi memaafkan bukan berarti aku kembali. Aku pamit ya. Tidak semua perpisahan lahir dari kebencian. Ada yang lahir karena terlalu lama diabaikan. Lani melangkah keluar dengan kopernya.
Wajahnya memang tidak tersenyum lebar, tapi ringan, seperti lepas dari beban panjang. Lani tidak membalas dengan marah. Ia membalas dengan memilih dirinya sendiri. Dan kadang, balasan yang paling epik dari luka bukan membalas yang menyakiti, tetapi hidup bahagia tanpa dia.